Pagi-pagi sarapannya bubur, malam-malam minumnya bajigur. Enggak usah insya Allah senantiasa banyak umur dan hidupnya tambah makmur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hakama bil qada'il a'mal wa fana'i hadhihi dar wa akhbara anna al-akhirata hiya darul qarar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahid al-qahhar wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pertama, kali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiyah. Ya alhamdulillah, dengan nikmat ini masih terpatri dalam hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih terpatri hati kita keimanan untuk senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan alhamdulillah dengan nikmat Allah juga kita dapat bersua kembali di bulan ini, ya, setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati, meridai bersuanya kita di masjid ini untuk melaksanakan kajian keislaman, dan semoga apa yang akan kita pelajari Allah akan senantiasa berikan manfaat untuk kita semua sehingga mempunyai dampak positif untuk, ya, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Si Ahmad pergi ke rumah Bang Somad membawa bata mencari halaman, karena kita umatnya kita dan Muhammad, ya, sama-sama kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan kita sebagai umat yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan syafaat beliau, yaitu umat-umat yang nanti kembali kepada Allah, membawa keimanan yang terus tetap terpatri dalam hati kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan semoga selawat yang kita hadiahkan ini membuat kita diampuni oleh Allah SWT atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya baik, amin ya rabbal alamin. Didoakan kita oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang telah akan dapat berjumpa dengannya. Mau tak berjumpa dengan Allah? Harus mau, harus cinta. Kita harus ingin untuk berjumpa dengan Sang Yang Maha Kuasa itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cinta ingin bertemu Allah, Allah akan cinta dan rindu ingin bertemu dengan kita hamba-hambanya. Maka mari kita pupuk rasa cinta kita untuk bisa bertemu dengan Sang Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga cintanya Allah akan mengalir kepada kita untuk bisa bertemu dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga diangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang akan senantiasa memberikan hamba-hamba yang saleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang urgensi menjaga keimanan. Setiap kita pasti mempunyai cita-cita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Yang baik itu kriterianya bagaimana? Yaitu terpatri keimanan dalam hati kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Allah akan mengizinkan kita turun ya, merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, Allah sudah mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa kita, sebagaimana kita sedang Al-Quran. Wa ittakhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah saat Allah akan menciptakan kedua-dua Nabi Adam dan Rasul bagi mereka, Allah mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka. Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Lalu jiwa-jiwa itu menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebenarnya semua makhluk manusia dalam hal ini itu diciptakan dalam keadaan beriman, bahkan sebelum mereka diizinkan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang lahir di benua Amerika, ya, di benua Afrika, atau di daerah kutub sekalipun, selama dia manusia, ya, hamba-hamba Allah, dia lahir membawa fitrah keimanan. Apa itu fitrah keimanan? Mengakui bahwa la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Sehingga dengan ikrar ini, dengan pengakuan ini, bahwasanya kami bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, tidak Tuhan selain engkau ya Allah. Tidak akan ada alasan bagi siapapun, walaupun hamba tersebut meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT, untuk menghindari dari konsekuensi pengakuannya ini saat ia masih di dalam arwah, sebelum diizinkan untuk hidup di dunia ini. Agama yang kita ketahui dianggap oleh manusia akhir-akhir ini makin banyak, makin beragam, ya, aliran-alirannya juga makin banyak, ya. Walaupun mereka ternyata dewasanya agamanya mengenal, gitu.
bukan agama Islam yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa yubtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min, yang mencari agama selain agama Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya yang perilaku baiknya itu tidak akan diterima. Seandainya mereka mempunyai harta, banyaknya sisi dunia ini lalu disedekahkan, itu tidak akan diterima karena tidak didasari iman pada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata kafir, meninggal dalam keadaan kafir, tetap tidak akan berlaku baginya pembelaan atas dirinya. Karena apa? Karena sejak sebelum dilahirkan dia sudah membawa fitrah akidah ini, yaitu beriman kepada Allah berdasarkan pengakuan yang mereka lakukan sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi tidak ada alasan di akhirat bagi mereka untuk mengatakan kami lupa akan persaksian ini ya Allah. Inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa terhadap apa kami persaksikan saat sebelum kami dilahirkan ya Allah. Tidak berlaku lagi alasan begitu. Atau alasan yang biasa dipakai ya oleh orang-orang yang suka menulis, ya Allah, pan yang musyrik duluan, nenek moyang kami yang tidak beriman duluan, bapak ibu kami mah cuma ikut-ikutan yang lahir setelah mereka. Nah, ya, tidak berlaku alasan seperti itu. Inna ma asyraka aba'una min qabl, berkata sesungguhnya yang mempersekutukan engkau adalah nenek moyang kami, orang-orang sebelum kami, Allah. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami cuma umat yang datang setelah mereka, mengikuti apa yang telah mereka yakini. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, maka apakah engkau akan membinasakan kami akibat yang telah mereka perbuat ya Allah. Nah, enggak bisa membela diri kayak begono ya Pak ya. Kenapa? Karena sebelumnya ya sudah mengambil kesaksian, bersaksi bahwa tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah buatnya dalam sebuah hadis qudsi, ya, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Dalam riwayat yang lain, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus akidahnya, dalam keadaan beriman sesuai dengan fitrah. Maka Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka jalankanlah perintah-perintah agama itu secara lurus. Secara lurus berarti berdasarkan keimanan kita kepada Allah. Fitrah allati fatara an-nasa 'alaiha, sesuai dengan fitrah disebabkan Allah menciptakan manusia dengan fitrah itu, yaitu fitrah keimanan. Allah menciptakan manusia membawa fitrah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perubahan, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Maka mari sama-sama usikum wa iyaya bittaqwa. Kita saling menjaga keimanan kita kepada Allah, agar nanti saat kita kembali kepada Allah, kita bisa bertanggung amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ustaz, bagaimana dengan fenomena yang kita dapatkan? Kok ada ya mereka yang ternyata dalam perjalanan hidupnya itu ya berpaling dari keimanannya yang seharusnya sudah terpatri dalam hatinya. Tidak lain itu adalah ulahnya siapa kira-kira yang berjanji akan mengajak manusia untuk bagaimana dalam berbuat dosa, yaitu iblis. Kata Allah di hadis qudsi, wa innahum atathum asyayatin fajtalatum an dinihim. Dalam riwayat yang lain, ya, fajtalatum asyayatin fajtalatum an dinihim. Baik-baik yang dilahirkan dalam keadaan suci akidahnya, murni keimanannya, didatangi oleh syaitan.
diajaklah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan mereka untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Begitu keterangan yang menjelaskan dalam hadis qudsi ini, yang Masya Allah, maka kita harus hati-hati. Ya, syaitan itu tidak akan pernah padam. Ya, rasa amarahnya kepada kita Bani Adam. Ya, mereka akan mendatangi kita dari berbagai macam arah untuk menjerumuskan kita agar kita bergelimang dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga pada akhirnya nanti Bani Adam itu yang tergoda oleh penyakit syaitan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam melakukan perbuatan dosa. Na'udzubillah. Kita harus ketahui bahwasanya Allah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan beriman kepada Allah, tapi syaitan itu langsung segera meluncurkan, membombardir ya, manusia hamba Allah ini yang lurus akidahnya dengan rudal-rudal tipu muslihatnya, sehingga kita tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu visi misi syaitan, mengajak sebanyak-banyaknya dari Bani Adam untuk menjadi teman mereka nanti kelak di neraka. Syaitan itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagi hamba-hambanya. Harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Kira-kira yang Allah halalkan buat kita apa, Pak? Banyak ya, Pak ya. Dalam bermuamalah, berbuat baik sama orang tua, ya, berbuat baik sama anak, sama teman-teman, menjaga komunikasi baik, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak berbuat zalim, ya, Pak. Memakan makanan yang dihasilkan dengan cara yang baik-baik, ya. Memakan makanan hasil kerja kita dari kerjaan yang halal, itu yang dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan mengharapkan itu semua agar kita tidak menyentuhnya, agar kita tidak sholat, agar kita tidak puasa, agar kita tidak berbuat baik sama sesama, agar kita melakukan hal-hal yang kontradiktif dari ketentuan yang telah Allah tentukan bagi kita, dari syariat yang telah disyariatkan ya oleh Allah agar kita mematuhinya. Wa harramat alaihim ahlaltu lahum. Kalau syaitan itu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kita, berarti kebalikannya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan buat kita. Apa yang Allah haramkan buat kita banyak, ya Pak. Ya, meninggalkan sholat. Tapi kata syaitan, udah tolong lo gak usah sholat, ya, ngaji baca Quran. Syaitan bilang mah, udah lo gak usah ngaji, tolong main aja dah. Enakan main daripada sholat, enakan main daripada ngaji. Itu, ya, ya, gak usah lah berbuat baik sama orang lain. Ya Pak, syaitan perintahkan kita ya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena memang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk kita lakukan. Ya, menghina sesama teman, kemudian tidak berbakti sama orang tua, waduh banyak banget ya. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bi sultan. Dan syaitan itu menyuruh Bani Adam itu untuk melakukan perbuatan syirik, menyembah selain Allah terhadap ya, sesuatu yang Allah tidak turunkan sedikit pun berkuatan kepadanya. Menyembah berhala zaman dulu ya Pak, menyembah jabatan zaman sekarang ya, patuh ikut perintah bos walaupun itu melanggar perintah agama ya. Selama bos senang apa aja dah gue lakuin, tahu-taunya ya itu merupakan tipu muslihat syaitan ya untuk menyeret dia ya, sehingga tidak lagi berada dalam jalan yang lurus. Sedangkan kita setiap kali sholat kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina
Tiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim, tapi iblis tidak akan pernah berhenti untuk menjerat kita, bahkan sampai ajal menjelang kita. Bahkan itu rudal-rudal tipu muslihatnya diluncurkan makin gencar saat menjelang ajal. Ya. Diriwayat bahwasanya syaitan asyaddu ma yakunu ala ibni adam hinal maut. Diriwayatkan bahwa syaitan itu ya lebih meluncurkan ya gencaran tipu muslihatnya saat kita akan meninggal. Mereka akan membuat kita agar meninggal kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, gak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan kita selalu memohon, ya Allah anugerahkan kami husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami, karena itu tiket kunci supaya kita bisa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iblis tidak mau itu terjadi, ya. Maka dia berkata kepada para pembantunya, dunakum hadza fa innahu in fatakum lan tazkaru bihi abada. Wahai anak-anak buahku, ini adalah momentum yang paling sakral. Kalian harus bisa menggiring ini manusia yang akan menghadap Allah supaya ya, lisannya tidak bisa mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalau kalian lewatkan kesempatan ini, maka engkau wahai anak buahku, kata iblis, tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Enggak punya teman dia nanti di mana? Di neraka. Kata Allah, teman-teman iblis itu di neraka adalah mereka yang mengikuti bisikan-bisikan, ajakan-ajakan tipu muslihat syaitan. Ya Pak. Lama tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Dan di antara kalian yang mengikuti itu ajakan-ajakan iblis, ajakan-ajakan syaitan, ya, bisikan-bisikan syaitan, ya, maka aku akan mengisi neraka, ya, jahanam dengan kalian semua. Lama tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi min dzalik. Maka menjaga fitrah keimanan yang sudah Allah bekali buat kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, itu menjadi sesuatu yang sangat urgen dan harus kita prioritaskan. Kalau kita lahir dibekali keimanan, maka kita punya cita-cita, punya visi misi nanti kembali kelak kepada Allah dengan membawa keimanan ini. Maka sukses kita beramal adalah apabila amal itu dilandasi karena panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal kita mendapatkan predikat amal saleh. Dalam ayat-ayat, ya, kata amanu selalu diiringi dengan amal saleh, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ada kata amanu, beriman, lalu ada kata amal saleh, yang diikat dengan huruf waw, yaitu awal ataf, dan yang berarti ya, amal itu tidak akan bisa mendapat predikat amal saleh kalau tidak dibarengi pengerjaannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita menusikum wa iyaya billahi untuk bisa memperbaharui orientasi kita, agar orientasi kita jauh, ya, melebihi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akhirat oriented. Coba Pak, saya cerita. Akhirat oriented. Orientasi kita adalah harus buat hidup nanti di akhirat. Ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena hidup yang lebih baik, ya, kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan di akhirat. Masya Allah. Kalau kita bisa istiqomah menjaga keimanan ini, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bersedih, ya. Bahkan kita akan memberikan kabar gembira bahwa ya, surga yang dinyanyikan oleh Allah menantikan kita. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, untuk mereka yang beristiqomah dalam beriman kepada Allah
tidak ada satu orang pun di antara kita yang mampu sanggup untuk menjaga fitrah dalam ini. Maka kita selalu mohon kepada Allah agar dilimpahkan rahmat dan kekuatan supaya kita bisa istiqomah. Istiqomah dalam menjaga keimanan kita, istiqomah dalam beriman kepada Allah, istiqomah dalam al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, mengajak kepada kebenaran, mencegah kepada kemaksiatan. Ya Pak, istiqomah mencakup segala hal, ya, fil aqwal dalam perkataan, fil af'al dalam perbuatan, ya, fil ahwal dan segala kondisi. Tuh. Maka ulama mengajarkan kita istiqomahlah, ya, fillah, untuk hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lillah, hanya untuk Allah. Wa ala amrillah, hanya dalam rangka semata-mata menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama juga menasihati kita agar, ya, kita menjadi orang-orang yang bisa beristiqomah, tidak selalu menuntut karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Ya, manusia itu biasanya dirinya selalu menginginkan kemuliaan. Fa inna nafsaka mutaharrika fi talabil karomah. Jadi kita selalu menginginkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, dihormati dan lain sebagainya, ya Pak ya. Nah, tapi Allah tidak menuntut kita akan karomah itu. Allah menuntut kita fa inna rabbaka yaqdiruka fil istiqomah. Allah menuntut kita untuk beristiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bisa beristiqomah, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan a'zamul karomah, kemuliaan yang paling tinggi, ya. Masya Allah. Semoga semuanya kita di sini bisa mendapatkan a'zamul karomah, yaitu berupa luzumul istiqomah. Kita bisa mendapatkan karomah yang terbaik, yang paling agung, yaitu bisa beristiqomah. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qulni fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dalam riwayat yang lain, la as'alu ahadan anhu khairan. Wahai Rasulullah, ajarkan aku perkataan, ajaran dalam Islam di mana aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Cukup bagiku bertanya hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu beristiqomah. Ya, semoga kita bisa, ya, melakukan, ya, istiqomah dalam beriman, beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bahan renungan untuk kita bahwa semua kita telah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumul idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada saat itu semuanya akan diperlihatkan kepada kita. Tidak ada sesuatu pun, ya, yang luput, ya, dari pandangan Allah yang kelak itu semua akan dipertunjukkan kepada kita. Untuk apa? Agar kita bisa mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah bahwa saat kita bisa beristiqomah dan menjaga keimanan, Allah SWT akan senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT berkata dalam Al-Quran, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kelak nanti kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Saat kita bertanggung jawab amal ibadah kita di hadapan Allah, kita nggak bisa berkelompok atau nggak bisa bareng-bareng sama keluarga tersayang kita, ya, ayah, ibu, berada kita bareng aja menghadap Allah, nggak bisa. Tapi kita menghadap Allah satu. Semua yang kita miliki kita tinggal, ya. Wa taraktum ma khawwalahu wa ra'atuhurikum, ya, harta benda yang kita usahakan yang sudah kita miliki di dunia nggak bisa, ya, kita bawa untuk membela kita di hadapan Allah.
Ya, keluarga kita juga begitu. Semuanya di sidang satu persatu. Sebagaimana kali kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu persatu keluarga seperti ibu kita, walaupun itu kembar tiga, tetap aja keluarga satu-satu. Enggak mungkin tiga langsung bareng-bareng. Ada jeda waktunya. Enggak ada yang bisa kita bawa kecuali keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka yang kita anggap bisa membantu kita di akhirat nanti, ya tidak akan bisa memberikan sedikit pun pertolongan. Wa ma tarfa'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Bagi mereka yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu hal yang Allah tidak berikan kepada hamba baginya, contoh yang menyembah selain Allah, kelak mereka itu tidak bisa berikan pertolongan sedikit pun. Laqad taqatta'a bainakum wa tala'akum ma kuntum tas'amun. Terputus hubungan antara mereka yang berbuat syirik yang dengan apa yang mereka sembah, nggak bisa menurunkan pertolongan sedikit pun. Pada saat itu kita semua sendiri. Ma'agna anni maliya, harta anni sultaniya, harta benda nggak bisa memberikan manfaat. Ya, kekuasaan juga begitu. Saat itu kita hanya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka camkan bahwa ya dunia ini bergerak, tapi bergeraknya ya bergerak pada kehancuran, bergerak untuk mencapai satu titik di mana dunia itu akan hancur dan binasa. Tapi akhirat itu bergerak, tapi bergeraknya maju ke depan, semakin lama semakin dekat. Maka ya Ali radhiyallahu anhu berkata, "Fakunu abnal akhirah." Maka jadilah kalian ya anak-anak akhirat yang mengorientasikan hidupnya untuk ya kehidupan yang lebih baik, yaitu di akhirat. Wala takunu abna'ad dunya, jangan menjadi orang-orang yang selalu menuntut kebahagiaan di dunia, menganggap bahwasanya harta itu bisa membuatnya kekal dan bahagia ya selama-lamanya tanpa mempedulikan akhirat. Wala takunu abna'ad dunya fal yawma amrun wal hisab. Karena saat ini kita hidup di dunia itu kesempatan kita untuk beramal dan tidak terhisab. Tapi pada di akhirat nanti hanya ada hisab wala amal, hanya ada hisab, tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat amal saleh. Maka jangan sampai kita menyesal. Sebagai penutup, hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Man kanatil akhirah hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Barang siapa menjadikan akhirat sebagai orientasi terbesarnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Hatinya selalu merasa cukup walaupun hidup dalam harta yang seadanya, tapi selalu merasa cukup karena Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa man kana fid dunya amra hammihi ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Tapi bagi mereka yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi terbesar hidupnya, maka Allah akan jadikan kekurangan selalu dalam pandangannya. Enggak pernah merasa cukup walaupun di dunia hartanya melimpah. Artinya enggak ada keberkahan. Semoga bisa memberikan manfaat dan bekal buat kita semua untuk menjalani yang kehidupan kita di dunia dengan sebaik-baiknya dan bisa kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT menundukkan hati pencahaya kita masing-masing seraya berkeyakinan bahwa semua doa yang kita panjatkan akan selalu senantiasa dikabul oleh Allah SWT. Kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina